Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat Islam. Sebelum kita membahas tentang filsafat Islam, terlebih dahulu kita akan memahami tentang filsafat. Filsafat secara bahasa atau secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua perkataan, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebenaran. Jadi, filosophia atau filsafat bisa diartikan sebagai cinta kebenaran. Hal ini setidaknya menurut Al-Farabi. Kemudian filsafat itu juga berasal dari bahasa Yunani dari kata philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti wisdom atau kebijaksanaan. Hal ini diungkapkan oleh Dagord Franz. Sedangkan filsafat menurut istilah atau terminologi, ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang pengertian filsafat. Di antaranya menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Sedangkan menurut Plato, arti filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga menurut Immanuel Kant, arti filsafat adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Berikutnya adalah ciri-ciri berpikir filsafat. Jadi tidak semua proses berpikir itu bisa dikategorikan sebagai berpikir filsafat. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, metodis, yaitu menggunakan metode atau cara atau jalan yang lazim digunakan oleh para filsuf dalam proses berpikir filsafat. Yang kedua, sistematis, yaitu unsur-unsur dalam pemikirannya ada keterkaitannya yang satu dengan lainnya teratur dengan keseluruhan sehingga dapat tersusun suatu pola pemikiran yang filosofis. Yang ketiga, koheren, yaitu jika berpikir unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan satu sama lain, tetapi tetap memuat uraian yang logis dan jelas. Kemudian yang keempat dari ciri-ciri berpikir filsafat adalah rasional, yaitu harus berdasar pada kaidah cara berpikir yang baik dan benar. Yang kelima, komprehensif, yaitu melihat objek bukan dari satu sudut pandang yang tertentu saja, tapi dari berbagai sudut pandang. Yang keenam, radikal, yaitu cara berpikir mendalam
sampai batas akar persoalan atau sampai ke akar-akarnya. Yang ketujuh, universal, yaitu muatan kebenarannya sampai pada tingkat umum universal, mengarah pada pandangan duniawi, pada realitas kehidupan, seperti realitas kehidupan pada umat manusia secara keseluruhan. Berikutnya, kita akan memahami tentang pengertian filsafat Islam. Terlebih dahulu kita memahami tentang Islam. Islam secara bahasa artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini pengertian Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian filsafat Islam. Menurut beberapa ahli tentang pengertian filsafat Islam, pertama, menurut Mustafa Abdul Razik, filsafat Islam adalah filsafat yang tumbuh di negeri Islam dan di bawah naungan negara Islam tanpa memandang agama dan bahasa pemiliknya. Yang kedua, menurut Dr. Sidi Ghazalba, mendefinisikan filsafat Islam sebagai hasil pemikiran manusia yang digerakkan oleh nakli Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, menurut Fuad Al-Akhwani, filsafat Islam adalah pembahasan meliputi berbagai soal alam semesta dan bermacam-macam masalah manusia atas dasar ajaran-ajaran keagamaan yang diturunkan bersama lahirnya agama Islam. Ini beberapa pengertian filsafat Islam menurut para ahli, yang mana antara yang lain ada sedikit perbedaan utamanya dari sudut pandang. Sehingga dari beberapa pendapat ini kita bisa pahami bahwa filsafat Islam yang juga sering disebut filsafat Arab atau filsafat Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap Tuhan, manusia, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari pendapat-pendapat para ahli di atas. Kemudian objek kajian filsafat Islam. Kita akan membandingkan tentang objek kajian filsafat dengan objek kajian filsafat Islam. Objek kajian filsafat ada dua, yaitu objek materia dan objek forma. Objek materia filsafat ialah sarwa yang ada, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Yang kedua, objek forma filsafat, yaitu usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya tentang objek materi filsafat, yaitu sarwa yang ada. Jadi objek filsafat itu meliputi objek materia yang di dalamnya meliputi Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian objek forma ini berkaitan dengan metode berpikir filsafat. Kemudian objek kajian filsafat Islam. Objek kajian filsafat Islam pada dasarnya sama
dengan objek kajian filsafat pada umumnya, yaitu realitas baik yang material maupun yang gaib atau yang tidak tampak. Jadi yang sarwa ada atau yang mungkin ada. Hanya saja perbedaannya terletak pada subjek yang mempunyai komitmen Qur'ani. Ini jadi yang membedakan adalah sumber-sumbernya atau nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam berpikir filsafat. Berikutnya tujuan mempelajari filsafat. Adapun tujuan mempelajari filsafat yang pertama, pengkajian filsafat dapat membawa kepada perubahan keyakinan dan nilai-nilai dasar seseorang yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arah kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, pengkajian filsafat dapat membuahkan kebebasan dari dogmatisme, toleransi terhadap pandangan-pandangan orang yang berbeda, serta kemandirian intelektual. Yang ketiga, tujuan mempelajari filsafat, kebebasan intelektual, dan sikap-sikap lainnya yang berkaitan akan kita peroleh dengan mengkaji persoalan-persoalan filsafat secara mendalam. Yang keempat, penilaian kritis. Tujuan berfilsafat bukan sekedar meninjau berbagai macam teori, tetapi juga menilainya secara kritis, sehingga sikap kritis akan senantiasa kita peroleh. Ini beberapa hal terkait dengan filsafat Islam, baik pengertian, objeknya, maupun tujuan mempelajarinya. Dalam sebuah makalah, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasa hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.